Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 3 kelas 9G yang beranggotakan Muhammad Tri Nasrullah, Muhammad Rifki Saputra, Muhammad Alif Al-Ghifari, Muhammad Altaf Zaidan Gusmana, Muhammad Fadila Zakisyah, Muhammad Nazri Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazri Khairi, absen 20. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti, yaitu dinasti Merah Khair dan dinasti Merah Silu. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah dari 1042 sampai 1078 Masehi. Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai dan juga merupakan menantu Raja Kerajaan Perlak. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai dan dinasti Merah Khair dari dinasti Merah Khair. Merah Khair 1042 sampai 1078 Masehi. Maharaja Mansur Shah 1078 sampai 1133 Masehi. Maharaja Ghiyasuddin Shah 1133 sampai 1155 Masehi. Maharaja Nuruddin Al-Kamil atau Tengku Samudra 1155 sampai 1210 Masehi. Dari dinasti Merah Silu, Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Sultan Muhammad Malik Zohir 1297 sampai 1326. Sultan Mahmud Malik Zohir 1326 sampai 1345. Sultan Mansur Malik Zohir 1345 sampai 1346 Masehi. Sultan Ahmad Malik Zohir 1346 sampai 1383 Masehi dan Sultan Zainal Abidin 1383 sampai 1403 Masehi. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran kerajaan ini adalah adanya cerita dari Tom Pierce, seorang pengembara asal Portugis, yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama dirham. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syekh pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Syah Al-Qohar, Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Tani atau Sani. Yang kedua, puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Berkat usaha dan kegigihannya, Kerajaan Aceh Darussalam dapat berkembang dengan pesat.
Pada zaman ini terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bastanusalatin dan Hikayat Putrau Gumbok Meh. Yang ketiga, sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh dipimpin oleh menantunya Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636. Namun tidak berlangsung lama, kekuasaannya digantikan dengan istrinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah. Selama 59 tahun, kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang ratu. Yang keempat, terjadi perpecahan antara ulama Tengku dan bangsawan Teku sepeninggal Sultan Iskandar Muda karena kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan Belanda dan juga perbedaan paham agama. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah semenanjung Malaka dan Riau. Raja pertamanya adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur, Syafi atau Laksamana Hang Tuah, serta Sultan Alauddin Shah. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan, kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Lalu, pada masa Sultan Alauddin Shah, Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dari dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Selanjutnya, kursi Raja Perlak diisi oleh Sultan Alauddin Syahid Maulana Abbas Shah di tahun 285 sampai 300 Hijriah. Kemudian di tahun 302 Hijriah, kepemimpinan dipegang oleh Sultan Alauddin Syahid Maulana Ali Mughayar Shah. Kepemimpinan raja silih berganti hingga 18 kali dan terakhir dipimpin oleh Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah. Masa kejayaan kerajaan ini berhasil didapatkan pada masa pemerintahan Muhammad Amin Shah. Johan Berdaulat II. Kerajaan ini mampu berkembang terutama di bidang pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah. Pada masa ini juga, Raja menikahkan kedua putrinya, yaitu Putri Ganggang Sari dan Putri Ratna Kumala dengan pangeran dari Samudra Pasai, sehingga mendorong kesejahteraan kesultanan. Terdapat pelabuhan
para pedagang Arab yang bernama Bandar Khalifah telah menjadi pelabuhan penting dan tempat persinggahan dalam perjalanan ke Cina atau ke Asia Barat. Kesultanan Perak berakhir pada tahun 1292 Masehi. Hal ini sesuai dengan disatukannya Kesultanan Perak dengan Kerajaan Samudra Pasai di Samudra Gedong, Aceh Utara sekarang. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.